ngelihat video kesukaannya gitu. Ya demikian zamannya memang. Jadi perubahan sangat penting di sini. Nah, kemudian saya lanjutkan. Yang ketiga, ini mungkin agak susah dipahami. Jadi yang jelas seperti ini, ada namanya workflow software yang dia itu bisa berjalan sendiri tanpa harus ada intervensi orang, otomatis gitu. Jadi dengan ini bisa memungkinkan yang namanya network itu terjalin dengan rapi, gitu, tertata. Gitu. Jadi apa namanya? Ini ada istilah-istilah yang susah nih, HTTP, SMTP, POP, SNMP, SDML, XML. Ngerti bahasanya? Tahunya POP itu, POP doang itu. POP aja. Itu apa itu POP? Hypertext Transfer Protocol. Waduh hebat. Apa lah? HTTP apa lah? Sering pakai kan? HTTP:2 slash gitu. Text multi-language. Orang IT masa nggak tahu? Ya ini intinya jaringan komputer makin tertata rapi. Jadi orang makin mudah lagi akses komputer. Kalau dulu ya masih repot gitu, bahasa gampang masih repot. Tapi sekarang ya dengan adanya ini perkembangan software ini ya makin mudah bisa kita mengakses data. Nah kemudian kita masuk ke faktor yang keempat sampai ke 6 ini saya gabungkan. Ini agak mudah juga karena memang ini agak bahasanya agak susah nih. Open sourcing. Ntar ada outsourcing. Ntar ada offshoring gitu. Ini apa nih maksudnya nih? Open sourcing itu software yang dia itu open, bisa apa gratisan, software yang gratisan. Nah, dengan ini bisa namanya blog, ya, blog juga gratis. Cari informasi juga gratis di Google, di Wikipedia gitu. Nah, yang kelima ini outsourcing ini perusahaan itu membagi bidangnya gitu ya, agar menjadi efisien. Jadi membagi-bagi bidangnya. Makanya dia tuh kadang-kadang perusahaan tuh ya kayak di Jepang itu ya, namanya perusahaan komputer. Itu dia tuh sebenarnya nggak bikinnya di Jepang, bikinnya di Taiwan. Kayak laptop itu bikinnya pesan di Taiwan, tapi ntar dikasih merek Made in Japan. Xiaomi, Toshiba, NEC gitu. Itu bikinnya di Taiwan. Kenapa? Ini karena pertimbangan ekonomi. Pertimbangan ekonomi karena dibikin di sana lebih murah daripada di Jepang. Ya. Kenapa? Di Jepang itu tenaga orang sudah mahal sebenarnya. Jadi untuk ngerjain yang kayak di pabrik itu, yang apa namanya, yang rangkai-rangkai itu lebih murah di Taiwan daripada di Jepang. Makanya dia perusahaannya ya outsourcing. Kalau ini outsourcing ini lebih berbicara masalah software, bikin software ya, bikin program. Nah nanti offshoring, ini manufacturing, ini industri, ya, pabrik. Nah ini masuknya ini. Ini contoh outsourcing tapi di bidang industri. Makanya ada relokasi industri. Karena itu tadi ya, karena bikin di Jepang udah mahal, ya, karena memang gajinya sudah mahal. Nah, makanya nanti di apa namanya, agar lebih murah, dia harus dipindahkan ke negara lain. Itu proses yang terjadi secara Assalamualaikum. お弁当ある？お弁当お弁当大丈夫である？ある。すいません。はい。 Ini apa intinya? Ya, intinya adalah perusahaan menyebar ke seluruh dunia, sehingga seluruh orang di seluruh dunia yang kebagian kue ekonomi dan mulai bisa, ya bahasa gampangnya jalan-jalan ke luar daerahnya lah, mulai punya uang, ya kan? Ya perusahaan Jepang bikin pabrik di Indonesia, ya karena tenaga di Jepang udah mahal. Kalau bikin produk di Jepang harganya pasti mahal, mendingan bikin di Indonesia kan? Iya. Dalam rupiah kan bikinnya kan, tenaganya juga masih murah. Nah, salah satu hal baiknya adalah ntar orang Indonesia juga udah mulai punya uang kan, ya, ya mulai bisa akses gitu, mulai bisa akses. Ya udah punya uang, udah mulai bisa beli HP gitu misalnya. Ya, Udah mulai ini sebenarnya catatan yang beli kamera besar tentang gitu. Indonesia gitu ya. Iya ada, saya pernah baca gitu di satu artikel gitu ya. Ada seorang pengusaha dia menggaji karyawannya, ada menarik ada satu karyawan baru gitu, masih baru gitu, masih baru.
ketika dikasih gaji pertama, dia nanya, nggak beberapa lama ditanya, kamu gaji kemarin buat beli apa? Gitu. Oh nggak bilang, ternyata beli HP. Ya pemilik perusahaan jadi sedih juga gitu. Ya namanya gaji pertama kan ya beli yang penting-penting dulu ya, makanan atau apa gitu ya, atau buat keluarganya gitu ya, buat bapaknya ibunya gitu ya, sebagai hadiah atau apa gitu. Ini malah buat beli HP gitu. Ini penyakit Indonesia nih. Di kamera aja. Biasa sebelum yang lain-lain sebelum yang penting sudah di selesaikan dulu ya. Nah kemudian Kamera untuk mencari uang. masuk ke faktor ke-7 sampai 9, ini juga mirip ya. Ini akan agak susah, saya agak singkat-singkat saja. Ada supply chaining. Supply chaining itu kayak perusahaan ada perusahaan yang cukup besar di kayak department store di Amerika, Walmart namanya. Ini perusahaan yang cukup besar secara dunia juga. Ini memakai teknologi informasi khususnya ya, untuk membagi-bagi untuk masalah sales, distribusi, dan juga pengapalan ya, pengiriman barang, shipping. Nanti juga ada insourcing ya, perusahaan juga selain melakukan pekerjaannya juga melakukan pekerjaan tambahan juga dengan memanfaatkan informasi. Nah yang juga cukup unik adalah informing ya. Ya pokoknya ini benar-benar perusahaan informasi, Google contohnya. Ini cukup menarik karena Google itu sebenarnya perusahaan baru ya. Ketika awal-awal zamannya Netscape tadi tahun 95 belum ada Google. Google itu kalau nggak salah tahun 2000-an baru muncul. Itu langsung bisa menjadi perusahaan yang kaya gitu ya. Ya karena mengikuti perkembangan ini tadi ya, zaman datar ya, era dunia datar ini. Seperti YouTube juga baru gitu. YouTube juga baru. Facebook juga sangat baru gitu. Ya, kan langsung yang bikin Facebook kan jadi orang kaya di dunia gitu kan. Untuk gimana Bu? Oh itu ide bagus itu. Amin. Nanti menyusul tadi. Jadi perusahaan ini intinya apa? Intinya adalah pentingnya informasi. Ya, jadi udah mulai namanya memanfaatkan nama informasi ya. Karena siapa yang menguasai informasi dia yang berkuasa. Siapa yang menguasai informasi dia yang berkuasa itu. Terus saya masuk yang terakhir. Ini langsung aja. Ada yang faktor yang cukup penunjang yang 10 yang cukup penting ada yang namanya steroid. Steroid itu ya alat-alat telekomunikasi lah bahasa gampangnya. Ya, personal digital device ya. Ada mobile phone, ada iPod, ada ya alat-alat PDA, alat yang lain yang ya ini yang baru agak belakangan kayak iPhone, ya, BlackBerry, iPad, ya. Blueberry. BlackBerry lah OIC. Di Indonesia ada. Udah ada ya. Blueberry, Redberry. 500 rupiah. Dari Cina. Iya, jadi Kenapa nggak? Jadi intinya adalah setiap individu dan setiap saat bisa berinteraksi aktif ya, mulai dengan ada alat ini gitu. Kalau zaman sebelumnya kan masih harus ke komputer dulu, masukin apa foto atau bikin tulisan apa pun baru di enter gitu ya. Pager. Zaman dulu malah sebelum pager gitu. Tapi sekarang dengan adanya alat-alat seperti ini, ya udah langsung kita foto kayak hari ini gitu. Foto langsung kirim ke internet bisa kan? Mudah sekali gitu. Ini salah satunya yang membuat dunia itu terasa datar. Ini mungkin datar. Nah, apa hasilnya? Nah, hasilnya adalah munculnya namanya persaingan global. Kalau kita lihat dulu orang itu susah untuk pergi jauh, sekarang mudah, ya kan? Coba kita lihat waktu kita kecil dulu ya.
zaman saya kecil itu masih ada di Jakarta tuh banyak beca lah ya. Beca. Motor ada tapi juga ya masih 1-2. ya. Ojek sepeda. Ojek nggak ada loh, ada motor, ojek sepeda ya. Beca. Dulu masih paling beca untuk jarak agak jauh gitu ya. Atau kalau agak jauh lagi naik angkot ya. Naik angkot. Kalau di Demak ini Tokar. Apa? Oh, masih zaman kuda. Ya, itu masih belum musim sabun ya. Delman. Makanya bukan kuda, Apa? sapi. Iya, jadi dulu itu orang itu masih sangat susah untuk pergi jauh. Ya namanya orang Demak ya. Demak. Denmark ya, Eropa, Denmark. Bisa ke Jakarta itu udah hebat ya. Oh, udah. Apalagi ke Jepang ya, kena gue ya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Karena masuk TV. Iya. Zaman dulu tuh masih susah tuh ya, alat angkut tuh. Alat angkut. Makanya zaman dulu pun kalau kita lihat trennya kan jadi demikian ya. Dulu itu yang namanya perkawinan antar suku aja udah hebat ya. Ya, antar ras, antar suku itu di Indonesia orang Jawa dengan orang Sunda misalnya menikah itu udah hebat ya. Kenapa? Karena zaman dulu untuk pergi antar itu aja udah susah gitu ya. Dari satu kota ke kota lain itu kan masih susah gitu, mobil masih ya, jarang kan. Wawancara Jepang itu. Mau naik bis aja harus seharian. Seharian. Penunggunya. Iya. Tapi sekarang kan coba lihat kan. Sekarang kan kalau di Indonesia udah pada main pesawat ya. Dari Demak aja kalau mau ke Jakarta udah nggak naik bis lagi. Dari Demak ke Semarang ya. Semarang naik pesawat kan. Iya. 1 jam nyampe. Udah banyak tuh orang pada kawin sama orang Jepang. Oh gitu. Udah nggak antar suku lagi itu. Antar negara ya. Antar negara ya. Bagus sih. Mas Slamet langsung nangkep. Antar etnis. Iya. Jadi dulu perkawinan antar suku itu udah hebat. Udah hebat. Sekarang antar bangsa. Bangsa. Biasa. Calonnya.